Lucu ya, di negeri agraris kayak Indonesia ini, ternyata menjadi petani itu hanyalah sebuah profesi cadangan. Ingat ya, profesi cadangan. Banyak di tempat saya, kalau di tempat kalian mungkin enggak ya. Orang mengatakan, nanti kalau saya sudah pensiun, saya mau jadi petani. Nanti kalau saya sudah tidak aktif, saya mau mengolah lahan saya. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa harus nunggu pensiun baru menyentuh tanah? Seolah-olah bahwa menjadi petani adalah profesi terakhir di ujung hidup. Diakui atau tidak, kita hidup dalam budaya di mana menilai pekerjaan seseorang itu dilihat dari sepatu yang dipakainya, seragam yang dikenakannya, bukan dari hasil yang dihasilkan. Orang tua itu lebih memilih anaknya bisa bekerja di kantoran, dia bangga gitu. Kalaupun anak muda hari ini ditanya, mungkin kita sulit sekali mendapatkan ada jawaban di mana saya cita-citanya ingin jadi petani. Kalaupun ada sih ya, pelajar yang bersekolah di jurusan pertanian atau kuliah di fakultas pertanian, ujung-ujungnya dia akan mencari posisi-posisi pekerjaan, baik itu di Kementerian Pertanian, di Dinas Pertanian, ya kantor-kantor juga. Bukannya benar-benar dia akan turun ke lahan, ya kalaupun ada sedikit banget kali ya. Mungkin kita sering lihat juga lah di YouTube di mana suksesnya seorang petani. Coba, setelah pensiun sukses berbudidaya alpukat, setelah pensiun bapak ini menjadi sukses beternak ayam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi awalannya itu loh, setelah pensiun, setelah di PHK, setelah tidak dapat pekerjaan, atau mungkin lebih tepatnya begini ya, kalau sudah mentok nggak ada pilihan, ya udah deh jadi petani. Itu seperti itu. Apakah emang seperti itu? Padahal yang memberi makan sebuah bangsa itu tidak lain ya, tidak bukan ya dari petani dan juga peternak. Emang kita makan dari mana? Makanya kita itu jangan heran kalau pertanian kita itu selalu kalah dari negara-negara luar sana. Sehingga ya nggak apa-apa lah, yang penting kita masih bisa impor pakan, masih bisa impor daging. Kenapa itu tidak dihasilkan dari kita? Ya karena memang seperti itu. Kitanya itu tidak menjadikan pertanian ataupun juga peternakan sebagai prioritas utama. Maka tidaklah heran jika data BPS mencatat bahwa usia rata-rata petani Indonesia itu di angka 50 tahunan. Petani kita itu sudah afkir, pensiunan, sudah pensiun, sudah selesai, dia sudah capek, baru mau bertani. Bukan yang muda. Petani kita itu petani yang tidak terlalu produktif. Lalu juga kesan bahwa kalau anak muda jadi petani, itu kesannya itu tidak keren, tidak gaul. Maka generasi petani kita itu seolah-olah itu mandek. Dan inilah yang bertentangan atau tidak sama dengan dunia pertanian-pertanian yang ada di luar negeri, di mana mereka mencetak generasi-generasi mudanya sebagai itu justru untuk menjadi petani, sehingga mereka lebih produktif. Sistem pendidikan jarang sekali mengajarkan bahwa bertani itu adalah salah satu sistem modern yang sangat menjanjikan. Dari pihak pemerintah sendiri, seringkali pertanian itu hanya sebagai program-program bantuan, bukan prioritas utama dalam pembangunan bangsa yang sangat strategik. Petani itu bukan profesi terakhir, apalagi profesi terakhir di penghujung hidup. Tetapi dia adalah suatu faktor utama agar sebuah bangsa dan negara itu dapat bertahan hidup. Tidak ada yang salah ketika orang sudah berpensiun dia menjadi seorang petani. Artinya dia menjadi orang yang tetap produktif. Pertanyaannya bagaimana dengan generasi-generasi muda? Kenapa berpikirnya itu kalau menjadi petani itu tidak keren? Kenapa orang tua itu tidak ada yang mengarahkan atau mengajarkan anaknya untuk bisa mengerti atau mencintai dunia pertanian? Kenapa semua orang tua itu kepengen anaknya kerja di kantoran? Buktinya ya channel-channel pertanian seperti Wirajati Garden, seperti yang lain, penontonnya sedikit. Coba channel hiburan, channel-channel yang gedabrak-gedabruk nggak jelas, penontonnya banyak, subscribernya banyak. Tapi channel pertanian, pendidikan cenderung lebih sepi. Apakah memang generasi Indonesia memang seperti itu seleranya? Jika semua orang baru mau menjadi petani kalau sudah pensiun, lah terus siapa yang mau menanam hari ini? Apakah tidak lebih baik jika ketika masih sukses dia mencoba membuka lahannya menjadi lahan perkebunan, dan itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak? Lalu di mana posisi pemerintah dalam hal ini? Kita nyaris jarang sekali terjadi perdebatan sengit antar DPR sampai gebrak-gebrak meja sampai ribut untuk membela kepentingan pertanian atau kepentingan petani. Mereka justru lebih sering ribut-ribut gebrak-gebrak meja kalau berkaitan dengan posisi, kalau berkaitan dengan proyek-proyek besar, kalau berkaitan dengan kepentingan politik-politiknya, bukan yang betul-betul berjuang demi kepentingan petani Indonesia.
Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar, kita akan diskusikan di kolom komentar seperti biasa.